Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septiana Sulastri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julianti dengan NIM 3123100010. Baik, di sini saya akan membacakan biografi dari salah satu tokoh karya sastra, yaitu Eka Kurniawan. Eka Kurniawan adalah salah satu sastrawan Indonesia yang mulai mengemparkan kancah internasional atas novel yang telah ditulisnya. Novel itu berjudul Cantik Itu Luka. Atas ide dan keseriusan mengemas cerita, novel tersebut berhasil menembus penghargaan pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Hong Kong. Kini, Eka Kurniawan menginjak usia 47 tahun. Eka Kurniawan lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 28 November 1975. Ia menikah dengan seorang gadis bernama Ratih Kumala, penulis buku Gadis Kretek, pada tahun 2006, dan dikaruniai anak yang bernama Kidung Kinanti Kurniawan. Eka Kurniawan menamatkan pendidikan terakhirnya di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dengan skripsi yang berjudul Pramedia Ananta Toler dan Sastra Realisme Sosial. Skripsi itu pun berhasil menjadi buku non-fiksi yang ditulis oleh Eka Kurniawan dan diterbitkan oleh Yayasan Aksara Indonesia pada tahun 1999 dan beberapa kali dicetak. Melalui latar keilmuannya dari bidang filsafat, itulah banyak gagasan penceritaan yang dibangun oleh Eka Kurniawan, mempunyai filosofi tertentu dalam menyikapi realitas kehidupan. Selain itu, kritik-kritik sosial pun ia utarakan dalam pengemasan penceritaannya. Perjalanan sepanjang itu telah menghasilkan sejumlah karya, prestasi, penghargaan selama menggeluti di dunia kesusastraan. Cukup sekian dari biografi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan 5 karya sastra dari Eka Kurniawan. Yang ke-1, Cantik Itu Luka. Yang kedua, Lelaki Harimau. Yang ketiga, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Keempat, Kitchen Kurs. Kelima, Coret-coret di Toilet. Lanjut, saya akan menjelaskan salah satu karya sastra Eka Kurniawan yang terkenal, yaitu novel tentang Cantik Itu Luka, yang dimana Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini mendapatkan banyak pujian karena gaya penulisannya yang unik dan kaya akan unsur sastra, serta kemampuannya menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia dengan segala kompleksitasnya. Sinopsis. Cerita ini menceritakan kisah Dewi Ayu, seorang pelacur di kota fiktif Halimunda. Cerita dimulai dengan Dewi Ayu yang bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun meninggal. Melalui perjalanan hidup Dewi Ayu, novel ini mengungkapkan berbagai peristiwa sejarah dan sosial yang terjadi di Indonesia, termasuk kolonialisme, perang kemerdekaan, dan rezim otoriter. Kisah ini juga menyoroti kehidupan anak-anak Dewi Ayu dan bagaimana nasib mereka dipengaruhi oleh masa lalu ibu mereka. Tema dan gaya penulisan. Eka Kurniawan menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah, mitologi, dan kisah-kisah rakyat Indonesia. Gaya penulisan ini sering dibandingkan dengan karya-karya Gabriel Garcia Marquez. Tema-tema utama dalam novel ini meliputi kecantikan, cinta, kekerasan, balas dendam, dan nasib. Penulisan ini juga menggunakan karakter-karakter yang kuat dan kompleks untuk menggambarkan tema-tema ini, memberikan kedalaman dan makna pada cerita.
Karakter Dewi Ayu adalah karakter yang kuat dan kompleks, penuh dengan kontradiksi dan kesulitan hidup. Anak-anaknya yang masing-masing memiliki karakteristik dan nasib yang unik juga menjadi fokus dalam cerita ini. Melalui interaksi mereka, novel ini mengeksplorasikan bagaimana masa lalu dan warisan keluarga mempengaruhi kehidupan seseorang. Pesan dalam novel Cantik Itu Luka mengajukan pertanyaan tentang makna kecantikan dan penderitaan, serta bagaimana masyarakat mengekspresikan dan memperlakukan wanita. Novel ini juga menyampaikan kritik sosial dan politik terhadap kondisi masyarakat Indonesia dengan cara yang tajam dan ironis. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya sastra yang kaya akan makna, dengan narasi yang menarik dan karakter yang kuat. Novel ini layak dibaca bagi mereka yang tertarik pada sastra Indonesia dan ingin memahami lebih dalam tentang sejarah dan budaya Indonesia melalui sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya adalah pengaruh Eka Kurniawan dalam dunia sastra, terutama di Indonesia dan semakin dikenal di kancah internasional. Beberapa pengaruhnya antara lain: 1. Revitalisasi sastra Indonesia dengan karya-karyanya yang inovatif dan penuh warna seperti Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau. Eka Kurniawan membawa kembali perhatian pada sastra Indonesia kontemporer. Karyanya sering dianggap membawa angin segar ke dalam dunia serta Indonesia dengan gaya yang unik dan penceritaan yang mendalam. 2. Pengakuan internasional. Karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan diakui secara internasional, menjadikan sastra Indonesia lebih dikenal di pengakuan global. Dia lebih mendapatkan berbagai penghargaan dan nominasi, termasuk nominasi Man Booker International Prize. 3. Eksplorasi tema-tema sosial dan sejarah. Eka sering mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan sejarah Indonesia dalam karyanya, memberikan perspektif yang kritis dan mendalam tentang kondisi masyarakat Indonesia. Ini membantu pembaca, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk lebih memahami kompleksitas sejarah dan budaya Indonesia. 4. Gaya naratif yang khas. Gaya penulisan Eka yang sering memadukan realisme magis dengan cerita-cerita lokal memberikan warna baru dalam sastra. Pengaruh Gabriel Garcia Marquez dan penulisan lain terlihat dalam karyanya. Namun Eka berhasil mengadaptasi gaya ini dengan sentuhan khas Indonesia. 5. Inspirasi bagi generasi muda. Banyak penulis muda Indonesia yang terinspirasi oleh karyanya. Keberhasilannya membuktikan bahwa karya sastra Indonesia bisa mendapatkan pengakuan global, sehingga memotivasi penulis-penulis muda untuk terus bekerja dan mengajar pengakuan serupa. Eka Kurniawan tidak hanya menjadi sosok penting dalam sastra Indonesia, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan sastra Indonesia dengan dunia internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.